Nah, ini yang mereka bangun selama bertahun-tahun pasca reformasi, apalagi mereka berpesta pora di zamannya SBY yang sama sekali tidak concern terhadap masalah-masalah seperti ini. Berkembanglah mereka di mana-mana dan seperti yang kita tahu sekarang, banyak sekali para pegawai-pegawai BUMN mulai dari yang rendahan sampai yang pejabat tingginya itu sudah terindikasi radikal. Salah satu BUMN yaitu PT Pelni membatalkan acara ceramah Ramadan karena penceramahnya ditenggarai radikal. Komentar Mas Denny? Ya bagus sih kalau menurut saya. Kalau memang Pelni punya salah satu alat pendeteksi dini ya atau warning system terhadap siapa sih ustadz-ustadz yang dianggap radikal itu dan kemudian memberhentikan mereka sebelum kemudian masuk di jajaran Pelni untuk berceramah Ramadan. Buat saya itu cara yang bagus dari Pelni. Berarti kita sudah aware nih. BUMN kita, perusahaan-perusahaan negara kita itu sudah mulai sadar terhadap kemungkinan kelompok-kelompok radikal masuk di dalam perusahaan-perusahaan mereka. Dan itu membuat saya sendiri ya lega ya kalau ada peringatan-peringatan seperti itu. Nggak seperti dulu nih, baru ketika orang ribut mereka baru bergerak. Itu pun belum tentu diganti karena para pejabat di perusahaan negara itu ya punya aliansi khusus juga dengan para penceramah-penceramah radikal itu. Kabarnya gara-gara acara ini ada pejabat PT Pelni dicopot dari jabatannya. Mas Denny mendukung? Nggak tahu ya, saya harus mendukung. Karena mendukung atau tidak mendukung itu kan kita harus lihat dulu historinya. Apakah memang orang ini memang ada kaitannya dengan kelompok-kelompok radikal itu. Bisa dilihatlah dari dia punya statement-statement di media sosial, aliansinya kemana. Tapi kalau memang dia memang sudah seperti itu ya, atau memang sudah radikal dan dia berusaha memasukkan paham-paham radikalisme dia ke perusahaan itu dengan menggerakkan ustadz-ustadz atau penceramah yang radikal juga, ya memang harus dipecat. Tapi kalau enggak, saya rasa enggak, diberikan teguran mungkin oke. Belum tentu juga dia mengerti siapa yang dia undang, kan begitu. Jadi semua kebijakan di PT Pelni lah, saya sangat mendukung, saya sangat mensupport apa yang dilakukan oleh mereka. Karena buat saya selama ada warning system saja dari sebuah perusahaan negara, itu sudah membuat saya senang. Sudah lama dikeluhkan BUMN, BUMM tersusupi pengajian radikal. Sudah parah ya kondisinya? Oh, itu udah lama sekali. Jadi kelompok-kelompok radikal ini sama seperti gini. Jadi cerita di tahun 80-an itu, saya mendapatkan sebuah cerita dari teman saya memang mengawasi kelompok-kelompok radikal ini. Tahun 1980-an itu kelompok-kelompok radikal itu masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri dengan menumpang dari program pemerintah pada waktu itu. Mereka bersembunyi di dalam masjid di kampus negeri itu sendiri. Dan di sana mereka kemudian menyebarkan pahamnya, menyebarkan ideologinya dan menguasai kampus itu secara pendidikan, baru kemudian menyebarkannya lagi kepada kampus-kampus lain. Jadi poinnya atau titik kumpulnya mereka itu ada di tempat di mana mereka belajar agama. Masjid misalnya, ya kan, atau majelis misalnya. Nah, sesudah mereka menyebar di banyak titik di pendidikan, terutama di kampus negeri, mereka juga menyebar kepada perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Mereka disebarkan ke sana. Dan di mana mereka berkumpul? Ya di majelis-majelis di perusahaan-perusahaan itu sendiri. Ada yang namanya majelis takwa, ada yang majelis apa. Nah, dari majelis-majelis atau di masjid-masjid inilah kemudian mereka menyusun sebuah rencana atau menyusun sebuah planning bagaimana penceramah-penceramah ini masuk ke dalam. Siapa penceramah-penceramah yang mereka bisa masukkan ke dalam itu? Ya tentu yang punya aliansi pemikiran atau aliran yang sama dengan mereka. Susah kalau di sana masuk NU misalnya, ya kan nggak bisa karena buat mereka NU itu sudah tidak punya aliran-aliran yang sama dengan mereka. Nah, ini yang mereka bangun selama bertahun-tahun
pasca reformasi, apalagi mereka berpesta pora di zamannya SBY yang sama sekali tidak concern terhadap masalah-masalah seperti ini. Berkembanglah mereka di mana-mana dan seperti yang kita tahu sekarang, banyak sekali para pegawai-pegawai BUMN mulai dari yang rendahan sampai yang pejabat tingginya itu sudah terindikasi radikal. Bahkan ketika Jokowi membubarkan HTI, banyak dari mereka yang mulai menyerang pemerintah. Ya, ini kan berbahaya sekali. Untungnya kita tanggap sehingga tahun 2017 HTI dibubarkan oleh Jokowi dan Jokowi concern terhadap pemberantasan kelompok-kelompok radikal ini. Termasuk yang mungkin di PT Pelni tadi. Itu buat saya adalah akibat dari sebab-sebab yang sudah terjalankan di pasca reformasi itu. Ketakutan kita terhadap radikal, kelompok radikal ini melalui penceramah agama ini, saya rasa kedepannya sudah lebih bagus lagi. Selain di BUMN, kementerian dan lembaga negara juga banyak yang tersusupi ceramah radikal. Bagaimana mengatasinya? Ya, cara mengatasinya adalah tempatkan orang-orang yang concern. Tempatkan para ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang memang concern terhadap negara. Dilakukan screening kembali kepada para penceramah itu. Apakah mereka punya konsep terhadap kecintaan mereka terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini, atau mereka memang punya niat atau agenda untuk menjadikan negara ini sebagai negara agama. Kan begitu aja. Dan lihat track record mereka, histori mereka di jalan. Sekarang era media sosial, orang sudah tidak bisa lagi menutupi siapa dirinya. Ya, ada satu tim screening untuk melihat siapakah orang-orang yang cocok untuk berceramah di badan negara, kan gitu kan. Ini kan negara. Kita punya kekuasaan yang kuat sebenarnya untuk melakukan itu. Jangan kalah dengan kelompok mereka. Ada kementerian, ada BUMN, ada banyak lagi elemen-elemen di negara ini yang kalau disatukan mereka bisa membentuk suatu badan yang mungkin lebih kuat daripada MUI. Ya kan? Badan inilah yang melakukan screening terhadap siapa-siapa yang penceramah yang boleh ceramah di BUMN, di kementerian dan segala macam. Siapa yang orang ada di sini? Ya bisa masukkan orang NU, bisa orang Muhammadiyah, yang jelaslah orang-orangnya, ya kan. Udah, kalau kemudian MUI sibuk dengan konsepnya mereka sendiri, ya biarkan MUI. Tapi siapapun yang mau berceramah di BUMN, di kementerian atau aset-aset negara, dia harus melalui badan yang melakukan screening ini. Penting, karena kalau orang-orang radikal ini tidak diberikan panggung, atau jalur makan mereka diputus, mereka akan mati sendiri. Nah, bagaimana caranya agar panitia pengajian bisa memilih penceramah dengan benar? Apakah perlu ada list penceramah radikal? Ya mungkin bukan list penceramah radikal ya, tetapi list penceramah yang disarankan untuk bisa berceramah. Itu lebih tepat sebenarnya. Yang radikal sudah radikal, nggak usah disebut, nggak usah dibicarakan. Tetapi siapa list-list penceramah yang bisa memberikan kesejukan, yang berdakwah tentang ketakwaan, berdakwah tentang kehidupan, dan terutama mereka mempunyai ilmu yang mumpuni dalam membicarakan agama. Ini penting sekali, ya kan. Sekarang ini kan banyak orang yang tahu-tahu dari artis tiba-tiba menjadi ustadz, kan gitu. Atau mu'alaf, ya baru pindah agama tiba-tiba menjadi ustadz dan berceramah di masjid-masjid di BUMN, ya kan, atau di kementerian. Kan gila itu buat saya. Nah, mulailah dari satu tim di BUMN di kementerian ini membuat sebuah list-list penceramah-penceramah yang memang mereka memang punya profesionalisme atau memang tugasnya di situ berceramah, dan mereka mempunyai keilmuan di belakangnya, dan juga mereka mencintai NKRI dan tidak ada urusan dengan negara ini menjadi negara agama. Nah, ini penting, screening seperti ini penting supaya kita bisa tahu siapa orang-orang yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif di dalam lingkungan kita. Kalau ini tidak dibentengi, ya jangan salahkan kalau negeri ini kelak menjadi Suriah. Seringkali dalih yang digunakan adalah para penceramah radikal tersebut populer dan bisa menarik banyak jemaah. Menurut Mas Denny? Ya, bisa jadi karena populer. Ini kan era media sosial, dalam artian tidak perlu orang yang sangat berilmu untuk bisa menjadi populer. Ya kan, bahkan kemarin diributkan Atta Halilintar kan gitu kan, begitu populernya dia tapi sebenarnya apa yang dia berikan kan begitu. Kalau kita berbicara atau mengukur tingkat kepopuleran seorang penceramah saja yang meskipun tanpa ada ilmu, ya kita bisa undang tuh orang seperti Sugikno yang kerjaannya mencaci maki aja di depan panggung, atau seperti Yahya Waloni yang
cukup cerita nabrak anjing sampai mati dengan bangganya, dia kemudian didengarkan orang dengan terbahak-bahak. Ya itu, orang seperti itu yang mau kita ambil dan mau jadikan penceramah. Kan enggak. Penceramah itu adalah orang-orang yang memberikan ilmu agama kepada kita, memberikan banyak analogi-analogi berpikir kepada kita di dalam bentuk agama, yang memberikan tausiah yang menyejukkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi manusia barbar. Kan ini yang perlu diberikan di dalam penceramah-penceramah itu. Kalau kita pengen bicara tentang siapapun yang populer yang bisa melakukan ceramah, ya Syahrini aja suruh ceramah ya kan, karena dia populer. Itu aja udah. Orang yang punya keilmuan mendalam terhadap agama lah, orang yang memberikan tausiah yang menyejukkan terhadap agama lah yang boleh diundang. Dan terutama adalah orang-orang yang memang mereka para ulama, para ustadz yang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Udah clear. Apakah penceramah yang kritis kepada pemerintah selalu identik dengan radikal? Enggak dong, kritis tuh beda. Kritis itu adalah memberikan pandangan-pandangan dia terhadap pemerintahan sekarang. Misalnya, dia bicara di dalam ada penceramahnya bahwa banyak orang miskin di sekitarnya yang tidak dilindungi oleh pemerintah. Oh, itu kritik kepada pemerintah. Ya, kritik kepada pemerintah, dan dia berbicara sesuai dengan kapasitas agamanya dan mengingatkan kepada pemerintah, hei kalian ingatlah pada ayat ini di mana orang-orang miskin itu harus dilindungi oleh negara misalnya kan gitu kan. Itu berhubungan sama agamanya. Tetapi bukan kemudian hei dia itu PKI, dia itu komunis deh. Itu bukan kritik namanya. Ya, itu gila namanya kalau buat saya. Ya, jadi bedakan antara kritik, menghina, caci maki dan segala macam. Tidak semua yang kritik itu bicara, banyak banget kok ustadz-ustadz yang berbicara kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, tetapi juga disertai solusi-solusi yang adem. Jadi jangan cuma ngomong doang, tapi bicara kira-kira ini loh yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan, jika memang pemerintah itu adalah orang-orang yang beragama di dalamnya. Korupsi itu dilarang oleh agama. Kritiklah korupsi-korupsi yang ada di pemerintahan. Kritiklah para koruptor. Ya kan? Cuman ya jangan caci maki kerjaannya kan. Yang sekarang ini kan banyak penceramah itu mendapatkan pangsa jamaahnya itu hanya dari caci maki pemerintah doang. Ya cuman itu doang jualannya karena mereka nggak punya ilmu agama di belakang. Apa yang harus dilakukan masyarakat jika menemukan penceramah radikal masih diberi panggung oleh instansi pemerintah? Nah ini yang dulu saya pernah berikan pandangan kepada teman-teman di media sosial. Media sosial kita adalah senjata kita untuk ingin mengubah sesuatu ya dari yang buruk menjadi lebih baik. Jadi saya pernah sarankan dulu di medsos ya, saya bilang kalau kalian ada di masjid atau di majelis atau di lingkungan pemerintahan ada penceramah-penceramah yang kemudian mengajarkan atau mendoktrin kalian terhadap sesuatu yang sifatnya kekerasan ya kan, atau keburukan, videokan. Habis videokan, sebarkan di media sosial. Ya kan? Baru kemudian ada aksi dari orang-orang di media sosial itu akan menekan di pemerintahan atau siapapun yang mengundang dia. Itu adalah aksi sosial yang harus kita lakukan. Karena tanpa kita bergerak, tanpa kita peduli terhadap situasi itu, kelompok-kelompok seperti itu akan terus menguasai panggung-panggung mereka kalau kita diam. Ingat bahwa diam itu bukan sesuatu yang membanggakan. Diam di era kejahatan yang sekarang sedang menyebar adalah bagian daripada kejahatan itu sendiri. Nah karena itu udah pergunakanlah apa yang ada di kita. Kalau kita sering pegang handphone, pergunakanlah kamera dan media sosial kita untuk merubah sesuatu dari yang buruk menjadi yang benar. Enggak susah kan? Kita punya senjata yang diberikan sekarang ini untuk menjadikan kita tuh seseorang yang berperan terhadap kesatuan di Republik ini. Itu saja sebenarnya, mudah. Dengan begitu, orang-orang penceramah-penceramah yang mempunyai konsep atau mempunyai keinginan untuk merubah negara ini menjadi negara agama juga tidak akan berani muncul dan mencari panggung lagi ketika mereka tahu bahwa di sekitarnya itu ada orang-orang yang siap memantau dan menghancurkan mereka di media sosial. Gaspol.